Haleluya, salam bahagia, salam sehat, salam jumpa Gembala dan Jemaat GPDI Pelita Kasih Solo. Saya dari Tentena, Sekolah Alkitab Tentena, mengucapkan selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Bapak, Ibu Gembala, dan staf penggembalaan Jemaat GPDI Pelita Kasih Solo yang memberi saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan secara virtual saat ini. Dan saya percaya firman ini akan menguatkan kita, memberi kita semangat yang baru menjalani kehidupan di hari-hari yang akan datang. Sebelum kita mendengarkan firman, saya mengajak sejenak kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang sangat indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu kekuatan bagi kami, firman-Mu penuntun jalan bagi kami, firman-Mu yang akan membuat kami semakin bergairah, bersemangat, mengiring dan melayani Tuhan. Tuhan tolong biar berita firman hari ini memberikan kami pemahaman yang baru untuk kami terus melangkah di ladang Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kasih-Nya hebat atas kita. Mazmur 117 ayatnya yang kedua. Mazmur 117 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Oh, luar biasa. Saudara-saudara, saya percaya kita ada hari ini semua karena kasih Tuhan yang hebat. Amin. Kita bergerak, kita masih bisa bernafas, teristimewa di masa raya Natal ini. Kita masih bisa, mungkin sudah ada yang mengikuti perayaan Natal, atau mungkin ke depan kita akan mengikuti perayaan-perayaan Natal. Kalau ini bisa terjadi, semua karena kemurahan dan berkat Tuhan atas kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab kasih-Nya hebat. Kata hebat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, dalam teks aslinya bahasa Ibrani, dia memakai kata gabar. Hebat, gabar. Gabar itu artinya yang pertama sangat unggul. Yang kedua pemenang. Yang ketiga sangat kuat. Sangat tangguh. Sangat teguh. Melebihi atau melampaui segala sesuatu. Hebat juga artinya sangat besar sekali. Artinya begini, saudara-saudara, hebat itu memiliki pengertian tidak ada yang dapat disejajarkan atau tidak ada yang dapat disamakan dengan siapapun juga. Allah kita kasih-Nya hebat. Allah kita kasih-Nya luar biasa. Makanya mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Allah yang hebat. Kasih-Nya tidak pernah akan berubah atas kehidupan kita. Hari ini Dia hebat, besok Dia hebat, lusa Dia hebat, dan seterusnya kita akan menikmati kehebatan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Kata selama-lamanya memiliki dalam teks Ibrani, teks asli Alkitab Perjanjian Lama memakai kata olam, yang artinya kekal.
kesetiaan Tuhan itu kekal. Yang kedua, kesetiaan Tuhan itu abadi. Ya, tetap, senantiasa, tak henti-hentinya, terjadi secara terus-menerus bagaikan sungai yang mengalir. Siang dia mengalir, malam dia mengalir, tidak pernah berhenti untuk mengalir. Artinya begini saudara-saudara, kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya memiliki pengertian yang sangat luas bahwa setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun, kasih-Nya, kesetiaannya terus akan kita nikmati. Oh, luar biasa Tuhan kita. Kasih-Nya hebat atas kita. Sekarang saya ingin membawa kita untuk melihat bukti kasih Tuhan yang hebat itu atas kita. Nah, saudara-saudara, ada banyak tentu. Kita tidak mungkin akan bisa melukiskan, tidak bisa menuliskan, tidak bisa menggambarkan ya kehebatan kasih Tuhan kita itu. Dan juga kita tidak bisa menghitung jumlahnya. Ya, Paulus berkata betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Tuhan. Artinya tidak ada yang bisa untuk mengukurnya karena memang pikiran kita manusia terbatas. Tapi saya mau beritahu kepada kita bahwa kasih Tuhan yang hebat itu akan kita nikmati dalam perjalanan hidup kita. Asalkan kita tetap setia kepada Tuhan. Bukti kasih Tuhan yang pertama dalam penciptaan. Saudara-saudara, Kejadian pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, bukan manusia. Sehebat-hebatnya manusia, mungkin dia seorang pendeta, mungkin dia seorang tokoh spiritual atau pemimpin spiritual agama-agama yang ada di dunia ini. Saudara-saudara, dia hebat sehebat-hebatnya, tidak akan mungkin bisa menciptakan langit dan bumi. Kenapa? Karena langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan dari tidak ada menjadi ada. Ini sebuah peristiwa yang kita pikirkan saja itu sulit kita logikakan. Tetapi itulah Tuhan. Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa. Kasih-Nya dahsyat, tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Dia. Dia pencipta langit dan bumi. Dia yang menjadikan seluruh alam semesta ini. Bumi ini milik kepunyaan Tuhan. Dan setiap yang ada di dalam bumi ini, itu pun milik kepunyaan Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di dalam Alkitab, dalam Roma 11 ayat 36, firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Tidak ada satupun berasal dari manusia. Kita manusia diciptakan oleh Tuhan pada hari yang ke-6. Sebelum manusia diciptakan, semua fasilitas penunjang kehidupan manusia itu sudah diadakan oleh Tuhan. Tidak ada lagi yang perlu diciptakan oleh manusia. Manusia ditempatkan oleh Tuhan di bumi ini, secara khusus Adam dan Hawa manusia pertama di Taman Eden. Untuk apa? Untuk menikmati hasil ciptaan Tuhan. Dalam kebahagiaan mereka mengusahakan dan memelihara taman. Ini luar biasa kasih Tuhan, begitu hebat. Jadi kalau kita ada hari ini, kita bisa menikmati segala sesuatu, bisa makan, bisa minum, bisa berpakaian, dan bisa melakukan sesuatu. Ingat bahwa semua berasal dari Tuhan.
Saya mau beritahu kepada kita pada saat ini, pesan firman Tuhan kepada kita sekalian, di mana Allah pencipta segala sesuatu. Kita dari tidak ada menjadi ada. Saya mau beri pesan kepada kita bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, dalam karya penyelamatan, bukti kasih Allah yang hebat itu kita lihat dalam karya penyelamatan. Di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Ayat kunci keseluruhan Alkitab dari kitab Kejadian pasal 1 sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21. Ayat kuncinya Yohanes 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Wow, luar biasa saudara-saudara. Ini bukti kasih Tuhan yang sangat hebat atas kita. Dalam karya penyelamatan, tidak ada yang bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Tidak ada yang bisa melakukan seperti apa yang dikerjakan oleh Yesus yang kita sembah. Dia yang dari sorga, Allah yang transenden, berada di tempat yang maha tinggi. Tapi dia mau imanen, tinggal bersama-sama dengan manusia. Dia turun ke dalam dunia. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Saya mau beritahu kepada kita bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa atas kehidupan kita. Kita orang yang berdosa. Kita yang seharusnya layak untuk dihukum. Tetapi Allah datang ke dalam dunia dengan paket keselamatan. Memberi kita hadiah yang begitu besar, yaitu keselamatan hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat paket keselamatan yang begitu komplit Tuhan berikan kepada kita, yang pertama, isi paket itu adalah kelahiran yang kita rayakan Natal. Yang kedua, kematian yang biasa kita rayakan Jumat Agung, kematian Yesus Kristus. Kemudian kebangkitan yang ketiga, saudara-saudara, itu yang kita biasa rayakan Paskah, yaitu kebangkitan Yesus. Kemudian kenaikannya ke sorga. Kita merayakan atau beribadah memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Dan semua peristiwa ini telah tergenapi. 4 paket ini, isi paket ini sudah tergenapi. Tinggal satu lagi, yaitu kedatangannya kali yang kedua. Untuk apa? Untuk datang menjemput kita semua yang percaya kepada Dia. Dengan satu tujuan, yaitu Dia akan membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Saya mau beritahu kepada kita saudara-saudara, Yesus, Allah yang kita sembah, Allah yang kita iring, Allah yang kita layani, memberikan jaminan yang pasti dalam kekekalan. Dia memberikan jaminan tempat tinggal di dalam kerajaan sorga. Alkitab mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa. Ini jaminan saudara-saudara yang Tuhan berikan kepada kita. Di mana Tuhan memberi jaminan tempat tinggal di sorga. Saya percaya jemaat Tuhan yang mendengar firman saat ini, percaya bahwa
tempatmu ada di dalam kerajaan sorga. Kalau sudah saatnya untuk Tuhan datang jemput kita dan Dia akan bawa kita ke sorga, berarti itu tempat kita di sorga sudah selesai. Saya mau ingatkan kepada kita, pastikan bahwa tempat kita telah ada di dalam kerajaan sorga. Yesus memberi sebuah jaminan yang pasti dan ini tidak ada yang bisa melakukan ini. Hanya Yesus yang bisa melakukannya bagi kita. Oh, dengar baik-baik jemaat Tuhan. Saya mau pesan kepada kita di bagian ini bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Kasih-Nya hebat. Dia tunjukkan kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus. Tidak ada satu pribadi pun, tidak ada manusia di bawah kolong langit yang sama seperti Yesus. Sehebat-hebatnya seseorang memiliki kasih, sehebat-hebatnya seseorang mengasihi orang lain, mengasihi sesamanya, mengasihi manusia, saya mau beritahu, tidak ada yang bisa disejajarkan dengan kasih Tuhan kita di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan sangat mengasihi kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, bukti kehebatan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dalam tanggung jawab. Dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini adalah ayat yang sangat berdampak besar dalam kehidupan kekristenan kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Kita ada hari ini bukti tanggung jawab Tuhan. Kita bergerak, bisa melangkahkan kaki kita, bisa menggerakkan organ-organ tubuh kita, bisa beraktivitas, bisa pergi, bekerja, mencari nafkah untuk kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa itu semua karena karena tanggung jawab Tuhan, yaitu menyertai kehidupan kita. Oh, luar biasa saudara-saudara. Ketika saya membaca ayat ini, Wahyu pasal 22 ayat 21, ini adalah ayat yang terakhir di dalam Alkitab kita. Memiliki dimensi yang sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena ini sifatnya saudara-saudara kekal. Tuhan akan menyertai kita, sifatnya kekal. Jadi penting sekali untuk kita hidup di dalam tanggung jawab Tuhan. Kalau kita melihat saudara-saudara, kata menyertai di dalam ayat ini, dalam teks Yunani, teks Alkitab, teks asli Alkitab Perjanjian Baru, dia memakai kata meta. Meta itu artinya selalu bersama-sama. Dia ada di samping kiri kita, dia ada di samping kanan, dia ada di depan, dan dia juga ada di belakang. Di sekeliling kita ada Allah. Di sekeliling kita ada Yesus. Yesus yang selalu menyertai kita. Ketika ada serangan dari kiri, dia ada di kiri kita. Ketika ada serangan dari kanan, dia ada di kanan. Ketika ada serangan dari depan, dia ada di depan. Ketika ada serangan dari belakang, dia ada di belakang. Tidak ada sesuatu pun yang tidak terproteksi oleh kekuatan kasih Tuhan kita. Wow, ini hebatnya kasih Tuhan kita. Makanya mari kita terus memandang kepada Tuhan. Kemudian kata menyertai dari teks meta ini artinya memperhatikan, melindungi, menjaga, merawat, bahkan mengurus. Oh, luar biasa saudara-saudara. Ada jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Mari jangan kita pernah ragu tentang kehebatan kasih Tuhan kita. Dia bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Bahkan kata menyertai ini yang juga selalu diidentikan dengan kata Immanuel. Allah menyertai kita. Dimanapun kita pergi dan berada, Dia selalu menyertai kita. Apapun yang kita alami, kita mengalami pergumulan, persoalan, sakit, penyakit, apapun bentuknya. Saya mau beritahu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Allah yang kita sembah, Yesus yang kita tinggikan, yang kita agungkan setiap hari, yang firman-Nya kita dengar hari ini, Dia Allah yang bertanggung jawab. Itu bukti kasih Tuhan yang hebat atas kita. Haleluya. Nah, saudara-saudara, pesan bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan. Di poin ini, saya mau beritahu, jangan pernah takut menjalani kehidupan ini. Jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Jemaat Tuhan hari-hari ini tentu banyak mengalami berbagai-bagai problem dalam kehidupan ini. Ada masalah dalam keluarga, masalah dalam usaha, masalah dalam pekerjaan, atau mungkin yang masih studi ada masalah ketika engkau studi di sekolah di mana engkau ada. Saya mau beritahu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap persoalan dan masalahmu pasti akan diperhatikan oleh Tuhan, akan dibereskan oleh Tuhan. Dan hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian, mari kita jalani hidup ini di dalam kasih karunia Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita akan tetap kuat. Bersama dengan Tuhan kita akan tetap menang. Bersama dengan Tuhan kita akan tetap melihat kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita tetap ada di dalam kasih Tuhan yang hebat, kita suatu saat kita pasti akan menikmati kebahagiaan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Pastikan bahwa kita tetap ada di dalam kasih Tuhan yang hebat. Apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, bawa kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa untuk menolong kita semua. Saya akan akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, buat kebenaran firman-Mu yang Engkau telah sampaikan bagi kami. Betapa hebat kasih-Mu atas kehidupan kami. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada kemenangan. Di dalam Engkau ada kekuatan. Dan kami akan menikmati mujizat-mujizat Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Secara khusus saya mau berdoa untuk gembala dan jemaat GPDI Pelita Kasih Solo. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati dengan berkat terbaik dari sorga. Karuniai kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka terus menikmati pembelaan Tuhan yang luar biasa. Nyata kasih Tuhan yang hebat dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Setiap telinga yang mendengar firman-Mu diberkati oleh Tuhan. Bersyukur untuk firman-Mu. Kami taruh firman-Mu dalam hati kami, berjalan dalam kasih Tuhan yang hebat, dan kami akan terus menikmati keajaiban-keajaiban Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal 25 Desember 2021. Dan selamat menyongsong tahun baru, tahun anugerah Tuhan 1 Januari 2022. Saya percaya kita semua pasti disehatkan oleh Tuhan. Selamat buat Om dan Tante Gembala. Terima kasih untuk adikku Mikael Laoli. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan. Bye-bye semua jemaat GPDI Pelita Kasih Solo. Haleluya. Tuhan memberkati.